Oke, assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak masih di kimia koloid. Sekarang kita akan coba bahas mengenai sifat-sifat dari koloid adik-adik ya. Nah, adik-adik, untuk koloid sendiri ini memiliki ukuran partikel ya, yang hampir cukup besar ya, yang memungkinkan partikel tersebut bisa menghamburkan cahaya. Sedangkan partikel-partikel larutan ini sangat kecil sehingga tidak dapat menghamburkan cahaya. Jadi partikel koloid dan suspensi ini ukurannya cukup besar adik-adik sehingga bisa menghamburkan, tapi untuk larutan ini tidak bisa menghamburkan cahaya. Nah, efek tersebut ya, menghamburkan cahaya pada koloid itu disebut dengan efek Tyndall ya. Contohnya adalah ketika lampu mobil pada malam yang berkabut, kemudian berkas sinar matahari yang melalui celah-celah daun pada pagi hari yang berkabut. Nah, ini merupakan salah satu proses penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Nah, adik-adik, sifat-sifat yang khas dari koloid adalah sebagai berikut. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall sendiri adalah suatu peristiwa terhamburnya cahaya oleh partikel koloid. Salah satu cara untuk mengenali suatu sistem koloid ya, adalah dengan melewatkan seberkas cahaya kepada objek yang akan kita identifikasi. Nah, jika dilihat tegak lurus dari arah datangnya cahaya, maka akan memperlihatkan sifat sebagai berikut. Nah, kita lihat adik-adik untuk larutan. Larutan ini jika kita lewatkan cahaya ya, dan kita lihat tegak lurus dari arah datangnya cahaya, maka cahaya ini akan diteruskan adik-adik. Nah, jika koloid, jika kita ingin mengetahui ini sistemnya koloid atau bukan, maka kita lewatkan cahaya dan kita lihat secara tegak lurus, maka cahaya akan dihamburkan dan partikel terdispersinya tidak tampak adik-adik ya. Cahayanya dihamburkan tapi partikel terdispersinya tidak tampak. Berbeda halnya dengan suspensi. Suspensi ini jika cahayanya dilewatkan ke dalam satu sistem suspensi, maka ini akan dihamburkan tapi terdispersinya tampak. Nah, ini yang jadi perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi, begitu ya. Nah, kemudian adik-adik untuk gerak Brown. Jadi selain efek Tyndall tadi, kemudian sifat khasnya yang lain adalah gerak Brown. Gerak Brown ini adalah pada dasarnya adalah gerakan koloid yang bergerak terus-menerus, arahnya tak beraturan. Gerakan tak beraturan dari partikel koloid disebut gerak Brown. Nah, gerak Brown ini terjadi akibat adanya tumbukan antara molekul pendispersi dengan terdispersinya. Jadi terjadi tabrakan antara atau tumbukan antara partikel pendispersi dan terdispersinya. Nah, partikel koloid ini adik-adik bergerak terus-menerus ya. Maka gaya gravitasinya dapat diimbangi sehingga tidak terjadi pengendapan. Inilah yang menyebabkan koloid stabil. Jadi pergerakan itu ya mengimbangi gaya gravitasi yang dihasilkan. Oleh karena itu tidak mengendap adik-adik karena gaya gravitasi bisa dilawan oleh gerakan gerak Brown ini. Nah, kemudian ada sifat yang lain yaitu adsorpsi. Nah, adsorpsi ini adalah partikel koloid ini bisa bermuatan listrik. Karena kemampuan dia untuk menyerap, dia mengadsorpsi ion atau muatan listrik pada permukaannya adik-adik. Nah, kemampuan ini karena ada tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Akibatnya, jika ada partikel yang menempel, ini akan cenderung dipertahankan pada permukaannya. Kemudian ada elektroforesis, ya adalah proses migrasi partikel koloid dalam medan listrik. Ya, partikel koloid ini dapat melakukan migrasi karena memiliki muatan listrik sebagai akibat dari kemampuan adsorpsinya yang sebelumnya. Kemudian dialisis adik-adik. Dialisis adalah teknik pemurnian koloid yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel koloid. Proses ini dilakukan dengan cara merendam campuran koloid dalam medium pendispersi dengan menggunakan membran. Jadi membran ini akan berfungsi sebagai penghalang adik-adik ya, karena mempunyai ukuran tertentu. Sehingga pengotornya ini akan melewati pori-pori tersebut dan koloidnya tidak akan bisa lewat.
Nah, koloid liofil dan liofоб adik-adik. Koloid liofil ini adalah partikel koloid yang fasa terdispersinya mudah menarik fasa pendispersi. Contohnya sabun, deterjen, kanji. Sedangkan koloid liofob adalah fasa yang terdispersinya menolak fasa pendispersinya. Nah, adik-adik, untuk sifat-sifatnya kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.